Pengertian perencanaan produksi massal. Perencanaan produksi massal adalah sebuah rencana yang dilakukan sebelum memproduksi sebuah barang dalam jumlah besar-besaran. Untuk menghindari adanya kesalahan, bahkan kerugian, tentunya proses perencanaan produksi massal ini harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Biasanya dalam proses ini akan ditentukan berbagai hal, misalnya saja warna produk, jumlah unit produk, bentuk, dan lain sebagainya. Dalam produksi massal ini juga sebuah proses produknya dilakukan secara berkesinambungan alias tak pernah putus. Oleh karena itu, perencanaan sebelum produksi massal harus dilakukan sehingga pada saat produksi tidak ada kesalahan satupun. Tujuan perencanaan produksi massal. Perencanaan produksi massal dilakukan oleh banyak perusahaan untuk meminimalisasikan kesalahan dalam proses produksi, sehingga nantinya biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan ketika membuat banyak produksi bisa seminimal mungkin, sedangkan keuntungan yang diperoleh bisa maksimal. Selain itu, perencanaan produksi massal juga dilakukan untuk memaksimalkan kepuasan pelanggan dan perlengkapan serta inventaris publik. Adanya perencanaan produksi massal ini juga dilakukan sehingga perubahan tenaga kerja dan nilai produksi bisa diminimalisasikan. Fungsi perencanaan produksi massal. Selain memiliki fungsi sebagai alat untuk meningkatkan pendapatan sebuah perusahaan, perencanaan produksi massal juga tentunya memiliki beragam fungsi lainnya. Perancangan produksi massal ini berfungsi sebagai alat ukur performasi. Jadi, semakin baik perencanaan dilakukan, akan semakin baik pula performasi yang ditunjukkan. Selain itu, fungsi lain dari perencanaan produksi massal adalah bisa menjamin kesesuaian antara rencana penjualan dan produksi karena adanya tahapan planning. Faktor keberhasilan perencanaan produksi massal. Perencanaan produksi massal dapat dilakukan dengan baik dan menghasilkan kesuksesan jika beberapa faktor berikut juga dapat dipenuhi. Nah, apa saja kiranya faktor tersebut? Tentunya sebuah produksi massal dapat berjalan sukses jika peralatan dan fasilitas yang dimiliki oleh sebuah perusahaan sangat memadai. Oleh karena itu, sebelum dilakukannya proses produksi, alangkah baiknya sebuah perusahaan melakukan perencanaan mengenai fasilitas atau peralatan usaha apa saja yang harus ada dan dilengkapinya. Selain itu, jumlah SDM yang tepat dengan kualitas kerja yang baik juga ditentukan menjadi kunci sukses produksi massal dapat berjalan. Terakhir, adanya tahapan produksi yang berjalan sesuai dengan aturan atau SOP yang berlaku. Kelebihan dan kekurangan perencanaan produksi massal. Setelah mengetahui informasi mengenai perencanaan produksi massal di atas, maka sudah sepatutnya untuk mengetahui tentang kelebihan dan kekurangan apa saja yang ada di perencanaan produksi massal ini. Adanya perencanaan ini tentunya memiliki beragam kelebihan seperti efisien waktu, menghemat biaya produksi yang dikeluarkan, tingkat akurasi dan produksi yang tinggi, serta lain sebagainya. Adapun kekurangan yang dihasilkan dari perencanaan produksi massal yaitu terlalu kaku, tidak adanya variasi produk, dan tidak ada jaminan untuk sukses di pasar industri. Perencanaan produksi massal. Setelah mengetahui pengertian, tujuan, fungsi, dan faktor keberhasilan perencanaan produksi massal, maka selanjutnya adalah mengetahui mengenai tahapan apa saja yang dilakukan ketika ingin merencanakan produksi massal. Dan tahapan dalam perencanaan produksi massal ini, yaitu sebuah perusahaan harus mempersiapkan rencana produksi, merencanakan produksi, dan pengadaan bahan baku dari luar, menyusun jadwal penyelesaian produk yang dibuat tersebut, menyampaikan jadwal produk bisa dikirimkan ke pemesan, dan menyusul jadwal proses operasi produk tiap unitnya. Tahap produksi massal. Adapun mengenai tahapan yang dilakukan ketika produksi massal, yaitu 1. Routing. Proses menentukan urutan kerja yang dilakukan dari pemilihan bahan baku mentah hingga menjadi sebuah produk yang siap untuk diedarkan ke pasar industri. Pada tahap ini, perlu diperhatikan dengan benar mengenai kualitas dan kuantitas bahan, tempat produksi, mesin dan fasilitas lain, SDM, serta lain sebagainya. 2. Scheduling.
yaitu melakukan penjadwalan waktu proses produksi dilaksanakan. Ketiga, dispatching, yaitu tahapan dimulainya proses produksi barang.